Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya di lab session 6 mengenai OOP dan inheritance serta mengenai exception handling serta mendeskripsikan tugas mini project saya dan menunjukkan hasil running programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai OOP dulu ya. Jadi apa sih itu OOP? OOP adalah sebuah paradigma atau gaya pemrograman dengan berorientasi kepada objeknya. Ya, dimana nanti objeknya itu akan memiliki nilai data dari atribut dan juga memiliki perilaku atau bisa kita sebut dengan metode. Nah, konsep pertama dari OOP itu adalah kelas. Kelas ya. Jadi apa sih itu kelas? Kelas itu adalah sebuah analoginya itu template ya, template untuk menciptakan objek-objeknya ini. Nah, ini kita langsung aja ke contoh kasus. Misalnya kita punya kelas atau template sebuah mahasiswa. Oke. Nah, ke depannya kelas mahasiswa ini atau cetakan mahasiswa ini punya akan menghasilkan atribut untuk objeknya itu berupa nama. Yang pertama itu nama, kedua NPM, ketiga itu umur. Nah, bagaimana kita mempresentasikannya? Kita akan menggunakan sebuah nama fungsi yaitu double underscore init. Init. Nah, apa sih itu initnya? Jadi double underscore init ini adalah sebuah nama spesial bawaan kita yang dimana ini berbeda dengan nama fungsi yang normal gitu ya, yang gak ada double underscore ya. Jadi saat kita kedepannya ya, kalau kita mengambil sebuah kelas mahasiswa ini, kita substitusi ke sebuah program gitu ya, maka dia akan langsung menjalankan ini tanpa harus kita panggil nama fungsinya. Kan biasanya nama fungsi itu akan berjalan programnya kalau kita panggil ya. Nah, kalau kita menggunakan double underscore init ini, kita tidak perlu memanggilnya gitu. Nah, lanjut di sini ada langsung otomatis self. Nah, self ini gunanya untuk apa ya? Untuk tahu gitu yang punya nilai nama ini itu objek yang mana gitu. Nah, analogi itu misalnya kita ada di sebuah kelas, musuh ada pena jatuh, dosen nanya, ini pena siapa? Pena mahasiswa. Padahal kan mahasiswa itu banyak. Nah, jadi itulah guna self. Jadi dia tahu mahasiswa mana yang punya pena tersebut. Nah, lanjut kita akan membuat atributnya. Ini pastinya kan untuk melewati gitu. Jadi kita isi di sini ya. Oh ya, jadi ya fungsi ini atau proses ini kita sebut namanya itu konstruktor. Nah, bagaimana caranya kita mempresentasikan atributnya? Caranya itu adalah self apa atribut nama, self NPM, lalu self umur. Nah, lalu nama NPM umur ini kan nanti akan kita tentuin atau akan kita isi, berarti harus kita tambahin di argumen ini ya, argumen atau parameter, yaitu input nama. Lalu yang kedua itu input NPM, yang ketiga input umur. Kita kasih underscore ya, biar nanti underscore kita kasih underscore. Berarti atribut nama ini kita akan inisiasi yaitu dari input nama yang diberikan oleh user, sama juga dengan halnya di atribut NPM. Ini kelompok bawah.
tengah ya, lalu ke input NPM dari input umur. Nah, jadi yang di kiri ini adalah atributnya. Jadi sebenarnya atribut ini nggak perlu kita inisiasi dengan argumen. Jikalau kita nggak perlu nilainya itu dari user, karena kita perlu nilainya dari kita atau dari user, maka kita isi argumennya gitu. Nah, kalau kita nggak pengen yang dari user, kita bisa isi itu 0 atau apa ya, non sebenarnya non kan non gitu. Di sini kita langsung contohkan pembuatan objeknya. Misalnya kita akan membuat objek satu ini adalah bagian dari kelas mahasiswa atau ciptaan dari mahasiswa ya toh. Nah, bagaimana kalau kita run? Nah, jadi tipe error mahasiswa objek 1 membutuhkan 3 positional argument, yaitu input nama, NPM, dan input umur. Berarti di sini kita harus isi itu namanya siapa, aset gitu misalnya. NPM-nya berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ketiga umurnya berapa, 15 gitu. Lalu kita print objek satu. Nah, selesai nih. Objek 1 ini adalah sebuah objek dari mahasiswa ya, mahasiswa objek. Nah, lalu bagaimana kita ingin mengetahui atribut atau data atribut dari objek 1 ini ada apa aja? Nah, caranya itu ada nama spesial, yaitu double underscore dict. Dict ini ya artinya dictionary. Jadi kita mengambil data nilainya ya, data nilai dari objek 1 ini diubah jadi dictionary. Kan berarti atribut ini nantinya akan jadi sebuah key, dan ya atribut ini akan jadi key, dan ini nilai dari objek 1 ini akan menjadi value-nya. Nah, gitu cara kita ingin tahu nilai dari objek 1 itu gimana. Lalu gimana kalau kita pengen tahu namanya aja? Itu gini cara pemanggilan ya. Objek 1 yaitu nama. Nah, ini ya nama yaitu aset. Bagaimana kalau kita ini kita ganti NPM ini tutup lah, jangan lupa kita tutup. Yang ini adalah umur. Nah, aset NPM 1, 2, 3, 4, 5 dan umurnya 15. Berhasil, mantap. Lalu penjelasan tentang ini udah, berarti kita tinggal penjelasan sebuah metode ya, atau bisa kita analogikan sebuah perilaku atau interaksi kepada objeknya gitu. Metode itu adalah sebuah nama fungsi yang normal gitu. Ya, misalnya kita akan buat sebuah perilaku, objek ini umurnya pengen ditambah gitu, tambah umur.
Berarti kita harus harus ada self-nya biar kita tahu objek mana gitu ya yang mau kita tambah umurnya. Self umur itu apa? Input angka. Karena nanti kita pengen berapa gitu yang kita pengen untuk tambah. Jadi sini kita buat self umur, atribut umur akan kita tambah dari input angka yang kita input. Berarti di sini ya, objek 1 umur objek 1. Nah, fungsinya ini kita ambil atau kita panggil tambah umur berapa, atau umurnya tambah 5 ya. Maka nanti saat kita print objek 1 umur ini, dia akan nambah input angka gitu. Nah, tambah jadi yaitu 20 ya. Nah, gitu. Itu dia fungsi sebuah method. Jadi kita bisa berinteraksi kepada objeknya gitu. Metode udah, sekarang kita tinggal bahas inheritance. Inheritance itu kita tahu ya, artinya itu sebuah warisan. Dimana kalau di OOP ini kita bisa disebut dengan subclass. Yang mana subclass ini adalah kelas yang kita ambil objeknya itu dari superclass. Superclassnya berarti ini ya, induknya ini superclass. Nah, rencana saya ke depan di subclass ini kita akan menambahkan atribut yaitu prodi. Nah, kita akan menamakan kelas ini yaitu prodi. Jangan lupa kita buka kurung karena kita ambil parent kelasnya itu adalah, atau super kelasnya itu adalah mahasiswa. Nah, udah. Lalu kita akan buat konstruktor dari kelas prodi ini sama kita menggunakan nama init yang langsung ya otomatis set input nama, input NPM, umur. Nah, super muncul nih, supernya apa? Supernya super kelas yang berarti mahasiswanya mahasiswa. Lalu kita ambil ini konstruktor initnya, yang ini berarti kita ambil ini, kita bawahin dulu. Nah, ini pas mahasiswa, konstruktor init yang kita ambil. Bagaimana? Nah, sebenarnya bentuk asli superclass ini ya seperti ini bentuk aslinya. Mahasiswa init self bla 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 bla. Nah, seperti ini ya bentuk asli dari super. Jadi kita menyebutkan parent class atau super classnya ini, lalu kita ambil sama ya, alurnya itu sama, tapi di sini ada self. Nah, kalau kita menggunakan super, kita nggak perlu nulis self-nya lagi. Nah, lanjut kita akan menambahkan sebuah atribut yaitu prodi. Jadi di sini kita akan membuat self prodi, yaitu input prodi. Jadi di sini kita tambahin argumennya, input prodi.
Nah, ini kita buat objek baru, objek 2, yaitu dia adalah sebuah sebuah objek dari prodi, yang dimana dia ini otomatis juga objek dari mahasiswa. Mana itu? Nah, kita buat namanya siapa? Asep lagi, Ujang. NPM-nya berapa? 78. Umurnya berapa? 20. Lalu ya, ini kalau kita run ya dengan 3 argumen doang ya, ini akan error. Dia membutuhkan satu positional argumen, yaitu input prodi. Jadi kita masukin input prodinya, yaitu apa? TRI. Nah, gimana hasilnya? Oke, nggak muncul karena kita belum menunjukkan informasi objek 2 print objek 2. Apa yang akan kita panggil? Prodi dulu. Kita ganti nih, apa besok umur boleh 2 APM. Lalu apa nama dari objek 2 sekarang? Nah, nama Ujang, NPM 788, umur 20, prodi TRI, yang berarti objek 2 ini adalah objek dari prodi, dan juga tentunya juga objek dari mahasiswa. Kalau objek 1 ini dia hanya objek dari mahasiswa. Kalau nggak percaya, kita tambahin nih kayak ini juga. Nah, error nih objek 1 telah mengambil 4 positional argumen. Kelebihan ya. Padahal kita udah tentuin di mahasiswa itu cuma ada 3 atribut doang. Lanjut, inheritance udah, berarti kita tinggal ngebahas tentang exception handlingnya. Nah, ini kita dibuat file baru aja ya, karena kasusnya agak beda ya. Nah, kita tahu exception itu artinya adalah sebuah pengecualian. Nah, konsepnya itu ada namanya try, except, dan juga finally. Nah, try ini kondisinya itu konteksnya itu sama kayak ini ya, kondisi if else. Nah, jadi nanti kita proses programnya itu nanti kita akan isi di try, except ini pengecualian. Lalu nanti di sini ada nama atau tipe errornya. Nah, finally ini nanti kita jelasin. Nah, kita buat dulu sebuah kasus input user. Input user itu berupa angka integer. Jadi input masukkan, lalu kita buat hasil awalnya itu adalah 0. Lalu kita buat nih prosesnya, try hasil ya adalah 10 bagi input dari user. Nah, ini try hasil, lalu kita buat sabar ya, coba kita run dulu bentar. Sabar. Tapi
Ini kita nggak usah pakai try dulu ya, kita nggak usah pakai try, kita buat kasus normalnya dulu. Hasil tadi kita F dulu hasilnya adalah hasil. Kita run, masukkan angka ya nih ya, kita lupa aturan string ya. Nah, masukkan angka, kita masukin 2. Oke, normal ya, hasilnya adalah 5,0. Nah, normal ya, normal. Nah, gimana kalau kita masukin angkanya adalah 0? Jadi error nih, namanya zero division error, division by 0 ya, itu jadi error. Kita 10 dibagi 0 apa? Nggak terdefinisi, maka terjadilah sebuah error, yaitu zero division error. Nah, gimana cara kita nge-handling error ini? Caranya adalah kita tambahin blok try dalam prosesnya ini, lalu kita buat except, yaitu nama tipe errornya ya, zero division error. Kita copy paste, lalu kita pengen apa? Terjadi error ya, terjadi error. Nah, kita ini, nah finally ya, kita coba run, masukkan angka 0, terjadi error. Nah, terjadi error, hasilnya adalah 0, karena kan kita nilai tetap awal dari variabel hasil kan adalah 0 ya. Inilah exception dengan tipe error, yaitu zero division error, begitu. Nah, itu kita akan bahas, yaitu sebuah blok namanya finally. Finally ini ya, sebuah perintah untuk apa ya, dia ini tetap dijalanin gitu prosesnya, walaupun ada error, nggak ada error, dia tetap jalan, entah mengapa gitu lah ya. Jadi ya itulah, untuk salah nggak salah tetap lanjut pokoknya. Lanjut kita contoh lain, error, exception error. Di sini kita akan tambah sebuah string 2 ya. Kita tahu integer, string tambah integer itu kan nggak bisa ya. Kita tahu apa error, nama errornya itu apa? Apakah ada yang tahu nama errornya? Oke, syntax error. Nah, tipe error unsupport ya, berarti operasi apa sih namanya, operator ini nggak support ya untuk angka integer dan juga string, apa float ya, float, karena ini kita menggunakan satu tanda uji. Jadi gini, kalau mau kita integer, ini nggak support integer sama stringnya. Jadi kita akan buat except, yaitu tipe error. Kok di sini
tipe error. Kita lanjut, berikan perintah print apa? Print error. Kita tetap jalan. Masukin angka 5. Nah, error ya. Error. Nah, ini adalah exception kedua dengan tipe error, yaitu tipe error ya. Ketika kondisi sebuah integer ditambahkan dalam sebuah string, maka ini kita harus hapus stringnya biar konsisten. Nah, 10 bagi 5 2 tambah 2 jadi 4. Oke, nggak ada error, mantap. Nah, exception handling udah, sekarang tinggal kita mendeskripsikan tugas dari mini project saya. Jadi di sini mini project saya itu mengenai sensor doang, mengenai apa ya, sensor kualitas udara, karbon dioksida, dan juga tingkat kedisinan di lingkungan kota. Di sini saya sudah menerapkan inheritance dan juga lainnya ya, dan juga beberapa metode ya. Di sini ada kelas sensor, lalu di sini ada konstruktor dengan atribut nama sensor dan jenis sensor ya. Nah ini kan ada juga atribut data sensor yang hasil aman, karena nanti data sensor ini akan diperoleh oleh programnya gitu ya. Jadi nggak perlu dari input user, nggak perlu sih. Oke. Lalu di sini ada class PM25 sensor yang merupakan jenis subclass dari super classnya, yaitu sensor. Dimana di sini ada konstruktor, mana tadi? Konstruktor yaitu nama sensor. Oke. Nama sensor itu sensor PM25. Lalu di sini juga ada sebuah metode untuk menginformasikan analisis kualitas. Ini sini kan generate angka atau data sensor ini kan kita generate dari class sensor ya. Jadi kita generate CO2 nih, nilai random uniform, berarti bilangan float dari 0,1 sampai 50,0 di belakang koma, nah 2 di belakang koma. Nah di sini juga udah ada sebuah exception, tapi di sini yang menggunakan rise. Nah, cara pemanggilan rise itu beda sama yang except tadi ya. Kalau rise ini dia ini kayak langsung berhenti gitu programnya. Kalau except kan tetap lanjut ya, lalu tetap lanjut sampai ini ya, sampai programnya itu benar ya, yang di input itu benar. Tapi ini kan kayak kecil kemungkinan ya kalau kita buat sebuah exception dengan value error, nilainya itu nggak sesuai dengan harapan. Kalau kita udah setting angkanya di antara 0 sampai 200. Jadi ada kecil kemungkinan kalau nilainya itu di luar ambang batas. Tapi nggak apa-apa, kita isi aja. Dan ini inheritance, ada 3 inheritance ya, PM25 sensor, ke sensor ya, karbon dioksida sensor yaitu, dan juga noise sensor. Jadi di sini ada location tanpa inheritance atau tanpa warisan ya, dan beberapa metode ya. Lalu di main di sini ya. Nah, sini ada nih block try, di akhir juga ada block except, yang dimana
udah. Nah, gimana kalau misalnya kita run ya? Nah, ini kan ada nih, jika kondisi jika pilihan bukan 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan mengeluarkan sebuah tipe error, yaitu value error dengan sebuah string, yaitu pilihan tidak valid. Silahkan pilih antara 1, 4, 5. Maka di sini kita coba ya, yaitu kita coba input 5. Nah, input error ya, ini begini, kasih input error. Kita inisiasi atau kita apa ya, alias ya, kita peralias accept value error alias p, input error alias p, maka dia akan masuk ini p nya ini pilihan tidak valid, silahkan pilih antara 1 dan 4. Itu adalah kondisi jika user salah input ya. Lalu di sini juga ada value error jika dengan kondisi jika kelurahan atau bukan kecamatan ini apa ya, dia user ini inputnya nggak ada karakter sama sekali gitu, maka dia akan untuk contohnya 1 ya, 0, kelurahan 0, kecamatan 0. Input error, nama kelurahan dan kecamatan tidak boleh kosong. Gitu. Jadi itu adalah beberapa exception di tugas mini project saya. Di sini kita coba menunjukkan kondisi normal dari project saya itu ya, kita input pilih opsi 1, lalu kita isi nama kelurahannya itu Tanjung ya, kecamatan Senang. Tanjung, lokasi Tanjung Senang berhasil ditambahkan. Lalu di sini kita lihat status semua lokasi, muncul nih. Ini namanya, nama sensornya dengan apa nih, kecamatannya, kecamatan. Jadi ini kecamatan atau bukan tadi? Kelurahan. Lalu di sini ada nilai yang udah benar ya. Lalu di sini kualitasnya atau status tingkatannya. Cari lokasi. Gimana kalau lokasi yang kita cari nggak ada? Lokasi tidak ditemukan. Di mana itu? Di sini ya. Ternyata di sini kita tidak pakai exception, hanya saja kondisi, menggunakan kondisi. Daftar lokasi ini kan adalah sebuah list kosong. Kita udah inisiasi yaitu dengan list kosong. Jika karakter yang ada di daftar lokasi ini belum ada, atau yang di daftar lokasi ini nggak ditemukan oleh kata kunci yang ditemukan yang diinput oleh user, maka dia akan menjalankan sebuah string lokasi tidak ditemukan gitu. Terus gimana kalau ditemuin Tanjung, cari lokasi, masuk ke nama Tanjung, langsung dia ketemu ya, lokasi Tanjung Senang ya. Lanjut, kita pilih opsi terakhir yaitu keluar 4 ya. Program selesai, sampai jumpa. Selesai kita jelasin materi OOP, inheritance, exception handling, serta deskripsi tugas saya. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai lab session kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.